Lembaga Studi Islam Al-Aufiyah dengan tema Waspada Bahaya Judi Online. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir pada tempat ini mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Naman Setiawan SOS MSI selaku Camat Kebonjeruk. Kemudian yang sama kami hormati para narasumber dalam acara seminar ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Ristianto SHI MH. Beliau merupakan dosen FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Heri Firmansyah SHMU. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Dan yang ketiga adalah Bapak Noviandi Eskom Mkom. Beliau merupakan dosen Teknik Informatika Universitas Esa Unggul. Yang sama kami hormati Kiai Haji Iskandar Ali selaku Ketua MUI Kecamatan Kebonjeruk. Kemudian yang sama kami hormati Ustadz Dr. Haji Ahmad Irfan MPDI selaku Ketua Lembaga Studi Islam Al-Aufiyah, dan juga Bapak Encep Sofian Sori MPDI selaku moderator pada acara ini, serta para tamu undangan dan hadirin yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Tamu undangan dan para hadirin sekalian peserta seminar, perkenalkan nama saya Hilmi Khairullah sebagai pembawa acara pada seminar kali ini, akan membacakan susunan kegiatan yang akan dilaksanakan pada acara ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh pembawa acara, kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Lembaga Studi Islam Al-Aufiyah, dan juga sambutan dari Bapak Camat Kebonjeruk sekaligus pembukaan acara seminar ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan pemberian pelakat dari Lembaga Studi Islam Al-Aufiyah kepada Camat Kebonjeruk, dan masuk ke dalam acara inti yaitu penyampaian materi tentang judi online oleh para narasumber. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penyerahan sertifikat serta penutupan. Mengawali acara hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karena itu, hadirin dan tamu undangan untuk berdiri. Kami dari Lembaga Studi Islam Al-Aufiyah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah
mendonasikan dan juga berinfak untuk acara ini. Dan juga kami berterima kasih kepada sponsor yaitu Saumra Walere dan juga PT Fusion Art yang telah mensponsori acara ini. Semoga ikhtiar ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Lembaga Studi Islam Al-Aufiyah yaitu Ustadz Dr. Haji Ahmad Irfan. Kepada Ustadz Dr. Haji Ahmad Irfan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi min ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil wuquf baina yadayka ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Camat Gubernur Al-Mukarram Ustaz Naman Setiawan SOS MSI. Kita doakan bersama agar beliau senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna sehingga bisa memimpin kita, mengayomi kita, khususnya warga Kecamatan Gubernur. Sama kita hormati Al-Mukarram Al-Mukarram Ustaz Haji Iskandar Ali selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kebenjeruk. Kita doakan bersama agar beliau senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna sehingga dapat memimpin kita sebagai umat yang memang berada di Kecamatan Kebenjeruk khususnya pada bidang keagamaan. Dan yang pasti yang sama kita hormati dan satu kehormatan untuk kita bersama, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita beberapa panelis yang akan membagikan ilmunya untuk kita dengan berbagai macam bidang keilmuan dengan satu pembahasan mengenai bahayanya judi online. Yang pertama, Al-Mukarram guru saya ini Dr. Kristianto SHIMH. Kebetulan beliau ini satu fakultas dengan kami di UMJ, Fakultas Agama Islam. Kemudian yang kedua yang sama kita hormati Bapak Dr. Heri Firmansyah MHum. Alhamdulillah Dr. Heri bisa bersilaturahmi dengan kita. Di sini beliau adalah pakar hukum pidana. Kalau searching di YouTube banyak beliau ya, di televisi bisa kita saksikan beberapa kasus beliau sempat menanggapi ya dan diwawancarai. Alhamdulillah beliau bisa membersamai kita. Kemudian narasumber kita yang ketiga rekan kami juga ya Bapak Noviandi Eskom Mkom dan juga beliau saat ini sedang menyelesaikan program doktoralnya di IPB ya, mudah-mudahan cepat selesai ya. Amin ya rabbal alamin. Beliau dosen di Universitas Esa Unggul. Dan segenap para tamu undangan serta hadirin yang pada kesempatan pagi hari ini hadir dan mungkin masih ada beberapa yang dalam perjalanan menuju ke aula ini untuk mengikuti kegiatan, karena kalau di pendaftaran di Google Form itu hampir 50 sampai 60 gitu ya. Alhamdulillah pada hari ini sedikit memperkenalkan Al-Aufiyah ya, bahwa Lembaga Studi Islam Al-Aufiyah ini adalah wadah perkumpulan anak-anak muda remaja ya, yang di dalamnya kita isi dengan gerakan dakwah ya, kemudian juga ada pendidikan dan juga kita sedikit banyak berkontribusi pada sisi sosial. Nah, pada hari ini kita mengadakan seminar tentang bahayanya judi online adalah bagian daripada keresahan ya Ashabul Aufiyah, teman-teman di majelis, terkait dengan permasalahan yang ada di sekitar. Maka setidaknya kita berupaya untuk sedikit berkontribusi mengedukasi masyarakat, wabil khusus lingkup terdekat kita ya, karena judi online ini sudah masuk ke rumah-rumah kita, rumah-rumah tetangga kita ya, bahkan secara tidak langsung juga kadang-kadang hal itu juga mengena pada lingkungan yang memang dekat sekali dengan kita. Nah, maka seminar ini bagian daripada bentuk preventif ya, bagaimana
kita mencegah itu. Ya, kami yakin bahwa kita di sini semua tidak masuk ya dalam pelaku ya judi online, tetapi paling tidak kita bisa mengedukasi orang-orang terdekat kita tentang bahayanya ini. Maka nanti ini akan dibahas dengan tiga perspektif keilmuan, baik dari sisi hukum Islam, dari sisi hukum konvensional, dan juga dari sisi IT-nya. Dan kegiatan kami ini adalah kegiatan kali kedua. Ya, sebelumnya kami pernah mengadakan juga Bapak dengan tema waktu itu adalah tentang manuskrip Syekh Salman. Ya, jadi kita memang setiap tahun bikin satu kali kegiatan. Waktu itu kita bikin di Taman Ismail Marzuki, ya, pusat dokumentasi sastra HB Yasin. Nah, dengan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip, kita bikin waktu itu tentang manuskrip Syekh Salman. Karena kita ini kan rata-rata Betawi ini ada sering baca ratib, ya, ratib Salman. Kemudian kita lihat bedah saat itu tentang manuskrip Syekh Salman. Nah, hari ini kita bikin kali yang kedua tentang bahayanya judi online. Mudah-mudahan ini bisa membekali kita baik pada sisi keilmuan tentang hukumnya, hukum Islam, dan bagaimana kita aware ya dengan lingkungan sekitar kita terkait dengan bahayanya judi online. Karena sudah banyak yang jadi korban. Nah, ya sudah banyak yang jadi korban. Mudah-mudahan ini bisa membekali kita. Maka untuk itu mari kita simak ya, kita ambil ilmunya, kita serap, kita catat, lalu kita share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, agar mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal jariah, sebagai bentuk dakwah kita. Ya, bagaimana kita berupaya bukan secara soleh individu, tetapi kesolehan individu kita bisa disebarkan secara luas sehingga akan menjadi kesolehan sosial. Kami rasa cukup sekian, dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Wabil khusus kegiatan ini adalah swadaya dari rekan-rekan Al-Alfiyah ya, masing-masing berkontribusi tenaga, pikiran, bahkan ada yang materi, dan juga ada beberapa sponsor yang membantu acara ini. Kita doakan agar apa yang telah dikeluarkan baik dalam bentuk infak ya, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya itu menjadi amal yang nantinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir lebih khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat ya, telah memfasilitasi ya, telah menyediakan ruangan ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir Pak Camat ya, bisa diizinkan lagi, karena insya Allah nanti di Juni ya, ataupun setelah Juni kita ingin bikin bedah buku tentang buku Betawi ya. Mudah-mudahan bisa diizinkan lagi kita memakai aula ini. Mudah-mudahan itu menjadi satu hal yang memang bagian daripada kontribusi kita ya, sedikit loh, kepada masyarakat Kebun Jeruk khususnya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Haji Ahmad Irfan atas sambutannya. Berikutnya kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Camat Kebon Jeruk, yaitu Bapak Naman Setiawan SOS MSI, sekaligus beliau akan membuka acara seminar ini. Kepada Bapak Naman Setiawan MSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para panelis yang pertama, Dr. Heri Bangsa Esa MHO. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Dr. Rizdianto SH MH. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Nopiandi Eskom MKO. Selamat datang Pak di Aula Kecamatan Kebon Jeruk. Yang sama-sama
kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Iskandar Ali, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bojong. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga senantiasa manfaat di tengah-tengah masyarakat. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya ini Al-Mukarram Ustaz Dr. Ahmad Irfan MPDI. Saya dulu sering ke beliau nih, karena Pak Haji Hafiz abangnya itu, kakaknya itu satu teman saya, dua atasan saya. Jadi sering main ke Bojong. Nah, beliau masih kecil. Sekarang saya udah takut sama beliau. Karena ilmunya. Memang waktu itu saya sempat tuh kata Pak Haji Hafiz itu, saya nggak tahu yang adik saya itu di ruangannya foto habaib dulu. Kata Pak Haji Hafiz seperti itu. Ulama besar fotonya. Katanya sekarang memang jadi orang besar. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan bimbingan pada Pak Ustadz Irfan, sehingga di tengah-tengah masyarakat senantiasa mendatangkan maslahat dan manfaat. Para peserta yang saya hormati dan rekan-rekan panitia, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini satu momen yang luar biasa menurut saya nih. Biasanya ruangan ini dipakainya kegiatan PKK, senam kadang-kadang. Nah, ini saat ini diadakan seminar. Seminarnya yang memang saat ini tengah ada di tengah-tengah masyarakat, yang itu kita anggap sampai dengan hari ini merupakan masalah, karena orang yang sudah terlibat dalam judi online itu banyak yang mengakhiri hidupnya dengan tragis, misalkan karena ya tadi, karena judi online. Yang mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan tertib, lancar. Setidaknya apa yang disampaikan oleh para narasumber ini bisa kita ambil ilmunya, kita sebarkan luasnya dan mingguannya walau ayat kepada tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat bisa paham dan mengikuti apa yang kita sampaikan. Salawat dan salam disampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah sahabatnya pada kita semua. Bapak Ibu para peserta narasumber hadirin sekalian yang berbahagia, dalam cerita Nabi Ibrahim kita sudah sama-sama tahu dulu dibakar ya Nabi Ibrahim dengan pasukan Raja Namrud dengan kobaran api yang sedemikian besar. Ada seekor burung pipit datang, ya, dengan membawa air di paruhnya. Kita tahu burung pipit itu gedenya sama ya sejempol kita. Kalau badannya aja sejempol kita, gimana paruhnya? Pasti kecil. Nah, burung pipit itu bolak-balik ngambil air untuk memadamkan api di tengah kobaran yang membakar Nabi Ibrahim pada saat itu. Datang lagi seekor burung gagak mengelepek burung pipit. Apa mungkin bisa padam api yang sebesar itu dengan air yang ada di paruh? Diejek. Kata burung pipit, ya saya paham, saya pasti tidak bisa memadamkan api yang sebesar itu, tapi setidaknya saya dicatat menjadi satu bagian bahwa kegiatan saya ada nilai kebaikannya dalam rangka menolong orang. Nabi Ibrahim dalam hal ini seperti itu. Nah, ini ya, seminar ini adanya mungkin di level kecamatan ya, yang hadirnya seperti ini ya. Seminar-seminar biasanya di hotel, di mana segala macam. Ini di kecamatan, di aula. Tapi bukan kecilnya, mungkin andilnya. Manakala orang bisa tergugah hatinya pada saat hal-hal yang dia ingin melakukan, pada hal-hal yang negatif, kemudian dengan kita menjadi hal yang positif, itu luar biasa. Bukan skala besar kecilnya, tapi manfaat
dari kegiatan kita lakukan terhadap orang lain. Jadi mudah-mudahan ya acara ini bisa ada manfaat di tengah-tengah masyarakat, di tengah masyarakat kita menghadapi masalah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah umat yang terbaik. Yang bagaimana kita mempola bahwa kita adalah umat yang terbaik. Jadi yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, khususnya umat muslim. Ada cerita sedikit lagi, nggak apa-apa nih? Dikit ya. Saya waktu itu ada kegiatan taklim subuh. Pengasuhnya Kiai Mahmud Asirun. Selepas taklim biasa tuh beberapa orang tuh dipanggil tuh ke rumah panitia biasanya tuh. Nggak semuanya, beberapa orang panitia. Salah satunya termasuk saya misalkan. Pas kebetulan dipanggil, bukannya sengaja dipanggil, pas kebetulan dipanggil. Nah, kita makan di prasmanan nih. Prasmanan disajikan di meja begini. Saya biasa antri. Nah, saya masih antrian nomor sekitar nomor 6 lah. Nomor berapa dari tempat meja prasmanan. Dalam hati saya, karena sajian atau lauknya prasmanan pada saat itu ayam kampung kuning, tahu? Mungkin kalau orang Betawi tahu masakan ayam kampung dikuningin, tahu ya. Dalam hati saya nih, saya mau ngambil paha. Ini udah saya niatin mau ngambil paha. Udah jalan terus sampailah saya nyendok nasi, kemudian sampai di baskom. Baskom ini kecil, baskom kecil, isinya tadi sayur ayam kuning. Sebagaimana yang sudah saya niatkan, saya mau ngambil paha. Saya udah itu baskom kecil gitu mencari paha, nggak ketemu, kagak ketemu. Sampai di belakang saya udah kecepatan gitu. Kan malu saya jalan, sedang dapatnya saya dapat kerongkongan. Nah, ini rezeki, urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan Allah. Ini kadang-kadang kita nggak yakin dengan rezeki, bahwa rezeki itu pemberian Allah. Kita jarang yakin sehingga kita ngambil jalan pintas. Bagaimana rezeki itu bisa hadir hadapin kita, walaupun memang ikhtiarnya ada. Saya udah ikhtiar tuh, saya upok-upok tuh panci, kagak ketemu, kan panci kecil, kagak ketemu, paha nggak ketemu. Nah, sebelah saya dapat paha, setelah saya itu dikemanain itu paha pada saat itu gitu, nggak melihat Pak. Nah, ini sekali lagi rezeki itu semua. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, kita juga mungkin ceritanya Siti Hajar, bagaimana dia ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim pada saat dia bersama Nabi Ismail pada saat kecil. Dia bolak-balik cari air pada saat Nabi Ismail waktu itu kehausan misalkan, yang sekarang direplikasikan dengan kegiatan sa'i misalkan dari Safa Marwah. Itu bentuk ikhtiar, bahwa memang yang namanya ikhtiar dalam mencari rezeki ini kadang mudah. Harus berbagai rintangan yang harus kita hadapi. Banyak rintangannya. Ya katakan kita berusaha 24 jam tanpa henti, kalau memang Allah kasih kita kecil, maka kita dapatnya kecil. Tapi sebaliknya, manakala usaha kita maksimal, Allah kasih kita besar ya besar. Ini sekali lagi rezeki memang urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian di masyarakat kita sebagaimana judi online tadi saya sampaikan, ya nggak usah jauh, mungkin di lingkungan di sekitar kita ini ada, cuma orang malu mengungkapkan kalau mereka itu sudah terlibat berkaitan dengan judi online. Banyak ya, menyelesaikannya, ada yang menghabisi nyawanya dengan cara tragis, atau mungkin kalau masih ada harta-harta yang dia punya itu dijual misalnya, atau ya dalam rangka menutupi ini dia melakukan hal-hal yang tidak baik, misalkan mencuri, menipu dan lain sebagainya.
karena memang kita sudah masuk pada lingkaran judi online. Memang ketagihan, kalau kita sekali ikut itu ketagihan. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada yang hadir hari ini merupakan orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya nanti selepas ini kita menjaga keluarga kita untuk tidak masuk dalam lingkaran judi online. Nah, itu kan sebetulnya usaha-usaha yang pengen instan. Kita hari ini ikut, jam itu juga kita dapat, karena biasanya kata orang yang judi online itu kalau pada saat dia ikut kemudian dia beruntung, dia itu dapat, jadi nggak perlu kerja keras. Ya, padahal ayat menyatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab rijzum minasyaithan. Ayatnya udah ada bahwa judi itu memang harus kita tinggalkan, harus kita jauhi. Tapi memang orang sekarang godaannya luar biasa. Lagi-lagi pengen dapat instan, itu yang mungkin di tengah-tengah masyarakat menjadi tergiur pada hal-hal yang demikian. Bapak Ibu yang kami hormati, saya bersyukur Ustaz Irfan yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Harapannya ya terus dikembangkan, materinya diperbaiki lagi, misalkan audiennya ditambah lagi sehingga sasaran kita makin banyak, dengan sendirinya makin tersebar nanti informasi ini, masyarakat sehingga dengan sadar untuk keluar dari apa yang sudah dilakukan. Kalau mereka sudah melakukan tadi, setidaknya kita bisa mencegah agar kegiatan ini tidak berlarut di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, saya mohon maaf barangkali karena ya niatnya seperti ini saja. Mohon maaf ya, next kalau misalkan nanti kita diskusi lagi berkaitan dengan kegiatan lain, ya nanti kita diskusi. Untuk ruangan ini kapan aja dipakai, boleh ya, mau pagi sampai malam nggak apa-apa. Tapi memang pemberitahuannya kalau bisa dari agak jauh-jauh dikit seperti ini gitu. Sehingga udah kita plotting dulu di tanggal, karena itu biasanya ada aja yang pakai tuh, mau apa aja bentuk ini biasanya dipakai aja. Nah ini karena memang udah dari jauh-jauh hari, udah ruangan udah kita siapkan, tapi baru ini yang saya siapkan, mohon maaf saja ya. Mudah-mudahan kegiatan ini berkas dan desa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, al-aufiyah, waspada bahaya judi online, dengan secara resmi saya nyatakan dibuka. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf manakala menyampaikan sesuatu berkenan. Saya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Camat Kebon Jeruk, Bapak Naman Setiawan MSI atas sambutan dan juga pembukaan acaranya. Hadirin sekalian, acara berikutnya yaitu kita akan melaksanakan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Kiai Haji Iskandar Ali. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sebelum pembacaan doa, kami mengucapkan terima kasih kepada Al-Aufiyah yang telah melaksanakan seminar ini. Ini kerjaan MUI ini sebetulnya. Dari pertama ada belanja online, apalagi pinjol, pinjam online ya. Semua ini waspada bayar online. Ini kerjaan yang MUI. Mudah-mudahan kita bisa nantinya ke depan bisa jauh lagi nanti dan banyak
tadi kata Pak Camat tadi, banyak lagi audien yang akan datang seperti ini. Berbicara masalah online, dari dulu kita nggak kenal masalah online. Dulunya kita zaman dulu itu yang pertama adalah jasa postel itu pertama. Kebetulan saya orang kantor pos juga, ini pensiunan kantor pos Penjeruk kemarin, kepala kantor cabang Kecamatan Penjeruk. Jadi dulu yang pertama itu adalah jasa telepon, postel. Sekarang berbalik, yang pertama itu online, baru jasa itu nomor 2, nomor 3. Jadi mudah-mudahan dengan keadaannya ini membantu MUI. MUI beberapa ini judi online. Yang pertama kita bikin kemarin belanja online, ada pinjol di Jakarta Barat itu. MUI Jakarta Barat kalau bikin pinjol sama belanja online. Ini belum, alhamdulillah saya dipanggil bikin membantu kami dari MUI Jakarta Barat masalah ini. Kemudian mari sama-sama kita bacakan doa. Namun sebelumnya kita baca surah Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah kita baca pada hari ini apa yang kita niatkan semuanya yang baik tentunya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelahnya tempat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memaafkan dan mengampuni dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan takununa li kulli usrin yusra wa li kulli dhayqin husna wa li kuharin farah wa li kulli su'in suhla. Allahumma ma'afir al-qasa min dunubina wa rahmatuka raja'inna min a'malina wa la tusallit alaina min dunubina man la yahabuka wa la yarhamuna wa la tadri dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa nsurna ala man adana wa nsurna ala man zalamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Kiai Haji Iskandar Ali yang telah memimpin doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya hadirin sekalian, kita akan menyaksikan pemberian plakat dari perwakilan Lembaga Studi Islam Al-Alfiyah kepada Bapak Camat Kebonjeruk. Untuk itu kami undang Ustaz Dr. Haji Ahmad Irfan selaku Ketua Lembaga Studi Islam Al-Alfiyah dan juga Bapak Naman Setiawan MSI hadir ke depan ke hadapan kita untuk penyerahan plakat ini. Dan juga kepada tim dokumentasi silakan memotret momen ini. Kenakan Baik, beri tepuk tangan untuk Baik, terima kasih kepada Bapak Naman Setiawan MSI dan juga Ustaz Dr. Haji Ahmad Irfan. Semoga plakat ini menjadi kenang-kenangan dan juga ke depan nanti kita akan bisa melaksanakan acara di sini lagi. Kemudian kita akan masuk ke dalam inti acara, di mana kita akan diskusi bersama mengenai tema yang telah ditentukan oleh Lembaga Studi Islam
judi online ini. Kita akan mengulik keilmuan dari para narasumber tentang bahaya judi online dari sisi keagamaan dan juga hukum serta IT. Nanti kita akan kulik bersama dan mohon kepada para peserta nanti disiapkan pertanyaannya jika ada yang ingin ditanyakan, dan juga kita akan mengetahui bagaimana tindakan untuk mencegah agar kita tidak terjerumus ke dalam judi online ini. Baik, langsung saja kita panggilkan kepada moderator yaitu Bapak Encep Sofyan Sori MPDI untuk melaksanakan diskusi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran ala ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah seminar Al-Aufiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami atau saya di sini sebagai moderator untuk acara seminar pada kali ini, insya Allah akan memandu acara kita nanti mulai daripada para narasumber menyampaikan materi, berikut nanti kita akhiri dengan tanya jawab. Hadirin semuanya, sebelum nanti saya memanggil para narasumber untuk berada di depan bersama kita semuanya, sekali lagi mungkin saya minta untuk memaksimalkan ini, boleh mungkin para audiens yang ada di belakang untuk maju ya, memaksimalkan kursi yang ada di depan supaya nanti para narasumber menyampaikan materinya bisa dengan lugas gitu ya. Sekali lagi mohon maaf kepada para audiens yang berada di kursi belakang, mungkin boleh untuk maju ke depan terlebih dahulu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya seminar Al-Aufiyah yang kedua pada tahun 2024 ini kita mengambil tema yaitu waspada bahaya judi online. Di awal sudah tadi disinggung sedikit bahwasanya ini merupakan penyakit ya, penyakit masyarakat yang sedang mungkin berubah. Ya, mungkin tadi dikatakan di antara jamaah kita yang hadir ini belum yang terjangkit atau mudah-mudahan tidak terjangkit. Ya, tapi harapannya nanti setelah kita mendapatkan materi dari 3 narasumber ini, ya insya Allah materinya lengkap ya, karena nanti kita akan mengetahui dari sisi hukum Islam, dari sisi hukum konvensional, dan terakhir dari IT-nya ya, dari informasinya, teknologi. Dari saya mungkin tidak panjang kalam, langsung saja kita panggil narasumber yang pertama adalah Bapak Dr. Rizkianto SHI MH. Silakan Bapak. Dan narasumber yang kedua saya panggil untuk bisa berada di depan juga, Bapak Dr. Henry Firmansyah SHMU. Dan narasumber yang ketiga untuk bidang IT-nya nanti ada Bapak Noviani SO MBO. Silakan Bapak. Jamaah semua yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi saya selaku narasumber meminta betul kepada para jamaah semuanya, mari kita simak ya, mari kita simak nanti para narasumber ini menyampaikan materinya.
insya Allah isinya adalah paha semua. Isinya paha semuanya. Iya, isinya paha semuanya, sehingga kami benar-benar minta kita semuanya untuk memanfaatkan. Nah, untuk bagian pertama kita akan mendengarkan langsung, yaitu dari Bapak Dr. Rizdianto SHIMH, yaitu terkait dengan waspada bahaya judi online dari sisi hukum Islamnya. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan kehadiran Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat guru saya, muallim saya, Dr. Ahmad Irfan. Luar biasa beliau ini, bukan di kampus saja tapi di luar kampus juga luar biasa. Kita doakan beliau sehat walafiat, mudah rezekinya dan apa yang dia agendakan dijabah Allah, amin. Yang terhormat dari panitia yang luar biasa, yang sangat antusias mempersiapkan segala hal. Yang terhormat moderator dan yang terhormat bicara luar biasa dari orang ini. Ada jadi komplit hari ini, paket komplit hari ini. Ada dari sisi hukum Islamnya, ada dari komunikasinya, dari IT-nya, dan ada dari hukum pidananya. Teman-teman sekalian, saya tidak akan membuka slide, atau nanti slide itu bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Boleh share di share berkaitan tentang judi online. Memang kalau kita lihat secara dasar, kita lihat dulu apa hukum judi online, atau istilahnya apa itu hukum judi dalam perspektif hukum Islam. Maka kalau kita lihat jelas bahwa judi baik online ataupun tidak online, kalau istilah sekarang baik konven ataupun online, itu jelas hukumnya adalah haram. Itu nanti dasar hukumnya sangat jelas. Bahkan di Al-Quran itu teman-teman, begitu pentingnya menetapkan keharaman judi itu, sehingga Allah menjelaskan dasar hukumnya itu ada dua ayat. Satu dalam Al-Baqarah 219, yang kedua adalah surah Al-Maidah 90 sampai 91. Maka kalau kita lihat jelas bahwa judi baik online ataupun konven itu adalah haram. Itu dasar hukum yang pertama. Yang kedua, kalau mau dicari lagi dalam literatur, dasar hukum yang kedua itu adalah berdasarkan kaidah fikih. Kaidah fikihnya itu atau usul fikih itu yang disebut dengan sadduz zara'i. Sadduz zara'i itu adalah mencegah ataupun menutup supaya tidak terjadi perilaku-perilaku yang merugikan selanjutnya. Maka judi itu diharamkan oleh Islam. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat dan kita paham semuanya, efek atau akibat dari judi ini kan sangat membahayakan, sehingga dia akan terus ketagihan. Kalau memang dia tidak ada uang, maka dia akan berusaha mencari uang. Maka apa yang terjadi? Karena judinya online, maka muncullah istilah pinjam online. Ya. Kemudian nanti bukan hanya sekedar itu, bagaimana perilaku judi tadi, perbuatan judi tadi, sehingga mengakibatkan perbuatan-perbuatan atau efek yang tidak diinginkan. Berarti terjadilah pencurian, kemudian banyaklah kasus-kasus pidana yang akan terjadi. Maka dasar hukum yang selanjutnya untuk mempertegas
sebenarnya kalau dalam Islam itu kalau sudah dasar hukumnya Al-Quran itu sudah jelas, nggak usah dipertegas lagi. Ya, tapi kan ini perlu dalam rangka untuk memperkaya khazanah keilmuan kita. Maka judi online itu dalam Islam itu diharamkan. Dasar yang ketiga adalah kaidah fikih sadduz zara'i. Jadi mencegah supaya tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang akan berdampak negatif lagi. Maka itulah dia. Selanjutnya kalau kita lihat dasar hukumnya adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dulu memang dikeluarkan itu bukan ranahnya judi online tapi judi konvensional. Ya karena sekarang zamannya IT, tahun-tahun 90-an, nanti coba bisa ditanya sama Mas Heri atau Bang Heri, kalau orang dulu main judi itu ngumpul di suatu tempat rame. Kalau saya kan itu bukan saya biasa main judi, bukan ya. Ini tolong dipahami. Maka selesaikan dulu saya ngomong baru dipahami. Saya kan asli di Medan. Itu dulu tahun-tahun 90-an itu ada judi yang berbentuk namanya togel. Nah, togel itu sehingga dia bermain judinya itu pasang angka. Sehingga nanti kalau anaknya bangun tidur mimpi enggak? Nanti tanya mimpi nomor berapa segala macam. Kan memang ada itu rumusnya. Kalau mimpinya sekian maka nomornya sekian. Itu dulu judi togel itu luar biasa di Medan itu. Dan ternyata ownernya itu kalau kita lihat rumahnya di Medan itu Bang Heri, masa itu rumahnya gede banget, seperti gedung putih. Masya Allah, luar biasa itu rumahnya. Itu dulu yang punya itu Ulu Pangabean. Maka ingat dulu ketika Polda Sumatera Utara yang bisa memberantas judi itu adalah yang kemarin itu Pak Sutanto yang pernah jadi Kapolri. Memang luar biasa itu dampak judi itu. Jadi sebenarnya judi itu banyak ragam, ya banyak macam. Kalau di Medan dulu masa tahun 2000 sekian itu memang judinya yang ditutup dengan togel. Memang sangat meresahkan gitu. Orang malas untuk bekerja, ya maka dia akan mencari, kalau bahasa gampangnya, kita mau dapat duit banyak tapi nggak mau kerja. Maka jalan yang bisa dipilih atau solusinya adalah melalui perjudian itu. Nah kalau tahun-tahun dulu yang namanya judi pakai kartu. Kalau kartu itu kartu yang domino itu kan ada. Nah, itu nanti bertaruh. Tapi kalau dulu taruhnya memang taruh uang biasa. Ada yang 100.000, ada yang 10.000, macam hal seperti itu. Jadi memang judi ini semakin lama semakin berkembang. Dan memang caranya, metodenya itu yang berbeda saja. Maka metode kayak menepuh yang namanya judi itu tetap haram. Kenapa? Karena memang barangnya barang judi. Apa yang dimaksud dengan judi? Nah ini penting kan dipahami. Di Al-Quran itu istilah judi itu ada dipakai kalau surah Al-Ma'idah atau surah Al-Baqarah itu Al-Maisir. Ya. Makanya kalau dilihat dalam surah Al-Baqarah itu 219 itu dasar hukumnya kan Nabi itu pernah ditanya bagaimana hukum dari judi dan al-khamar, minuman yang memabukkan. Di situ dijelaskan 219 itu bahwa memang manfaat judi itu ada dan memang manfaat yang namanya khamar itu ada. Qul fihi ma ismun, ya. Kabir wa manafi'u linnas. Memang Allah jelaskan di situ manfaatnya ada bagi manusia. Tapi perlu dilihat ternyata mudaratnya lebih besar. Maka sebenarnya haramnya judi itu sebenarnya bukan ketika main judinya saja. Ketika kita bertaruh bukan di situnya saja. Tapi haramnya itu bisa dilihat efek dari setelah main judi. Ketika dia kalah, dia akan cari modal lagi. Maka ketika dia pun menang, dia akan merasa ketagihan lagi. Dan kalau itu nanti terus berkepanjangan, inilah nanti efeknya luar biasa. Maka dia akan bisa melalaikan ibadah sholat. Kan seperti itu. Gak usah jauh-jauh kalau teman-teman suka main game online nggak? Suka kan? Bener nih? Kira-kira kalau pas lagi main nanggung, azan berkumandang itu
Anda hentikan main game online untuk sholat atau Anda teruskan? Itu ya, itu oke. Nanggung. Ya itu kan istilah nanggungnya seperti itu. Maka oleh karena itu, jadi sebenarnya kalau kita lihat bukan dari perspektif hukumnya saja judi itu, tapi perspektifnya bisa dari dampak sosialnya, dampak nanti dari pendidikannya, dampak dari faktor ekonominya. Jadi bisa dilihat ternyata memang judi itu sama sekali tidak ada manfaatnya bagi kita semuanya. Nah, kadang kita paham, saya yakin dan percaya orang yang main judi online itu kalau ditanya pasti paham mereka apa hukumnya, haram, pasti. Betul nggak teman-teman? Saya ingin pengakuan dari Anda semua. Siapa yang hobi main judi online? Udah hijrah, masya Allah. Inilah luar biasanya, ya. Nah, ada guru kita Ustaz Irfan ini ya, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, maka oleh karena itu judi online itu bukan hanya sekedar main judinya saja hukumnya, sehingga itu tadi manfaatnya lebih kecil ketimbang mudaratnya, maka hendaklah ditinggalkan. Sehingga di Al-Quran tadi sudah dijelaskan di awal, haramnya judi baik online ataupun secara tidak online itu ada dua ayat suci Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah 219 dan surah Al-Maidah 90 sampai 91. Maka perspektif inilah sehingga kita paham judi online itu hukumnya haram bagi siapapun, ya, karena tadi dampak negatifnya juga sangat luar biasa. Maka bagi kita ketika itu tahu bahwasanya judi itu haram, apa harus yang kita lakukan? Tinggalin kan? Nah, kan seperti itu. Maka sekarang orang main judi itu gak mesti keluar, gak mesti keluar rumah segala macam, cukup di rumah. Yang penting ada online, yang penting bisa punya seluler ataupun ada jaringan wifi. Nah, jadi seperti itu bisa dibayangkan itu ketagihannya luar biasa. Nah, nanti bagaimana cara dari sisi IT-nya nanti dan dari hukum pidananya mungkin panelis selanjutnya akan membicarakan, membahas itu. Maka pertama yang ingin saya sampaikan bahwa judi online dalam Islam itu hukumnya haram. Ya, kalau masa-masa dulu tentu bukan secara online. Ada dulu laga ayam jago dilaga. Nanti bagaimana nanti hasilnya itu bertaruh mereka seperti itu juga. Maka menjadi kira-kira menurut Anda itu termasuk judi nggak? Ketika Anda memberikan sumbangan untuk 17 Agustus, ketika Anda memberikan sumbangan itu untuk main pertandingan sepak bola kira-kira, itu kan pasti ada pemenang, ada yang kalah. Itu termasuk judi nggak? Hah? Jadi seperti itu. Nah, saya hanya menyampaikan itu bahwa judi online dalam Islam itu hukumnya haram. Tadi sudah dijelaskan dasarnya Al-Quran, kemudian juga dasarnya dari kaidah fikih dan dasarnya adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saya pikir itu saja untuk pemaparan dari sisi hukum Islamnya berkaitan judi online. Nanti kita bisa diskusi, bisa kita share informasi sehingga dalam rangka memahami materi ini sehingga bisa kita ambil satu hal yang terbaik bagi kita untuk memahami materi ini. Sebenarnya materi ini saya yakin teman-teman sekalian itu tidak mempraktekkan. Ini kan perlu disampaikan kepada halayak sehingga seperti bagi keluarga kita, bagi adik-adik kita, bagi orang tua kita, nauzubillah dan segala macam. Ini perlu disampaikan bagi kita semuanya. Saya pikir itu Pak Moderator, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Pak Risyanto yang singkat menyampaikan materi yang terkait dengan bahaya judi online dari sisi hukum Islam. Boleh tepuk tangan dulu untuk beliau. Ya semua yang Allah muliakan. Untuk narasumber berikutnya kita akan menyimak dari sisi hukum konvensionalnya. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHMU. Kepada Bapak Heri
dipersilakan waktu kurang lebih 10 menit, Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih ya atas undangan dari panitia kerja yang luar biasa dari Pak Al-Ustaz, dari Pak Irfan. Semoga selalu istiqomah dan juga ada manfaatnya dari kita datang hari ini. Saya mohon izin sebelumnya, saya tidak menggunakan PowerPoint karena kemarin saya masih sidang. Kebetulan saya minta ahli di Baris Krim Polri di PN Jakarta Selatan, jadi sidang kami harusnya jam 9, selesai jam 4. Nah itulah kalau kita bicara dalam konteks hukum, persidangan di PN pun masih sekelas Jakarta Selatan juga kita harus menunggu kan. Nah, jadi saya belum sempat membuat PPT-nya, tapi harapannya hasil dari diskusi hari ini ya kita bisa banyak mengetahui dari berbagai perspektif tadi ya. Bang Risdianto tadi sudah banyak menyampaikan. Biasanya yang bicaranya lancar itu jangan-jangan pelaku sejarah dulu. Apa? Jangan sampai itu di bawah. Alhamdulillah. Dan harapannya terkait dengan tema hari ini adalah perspektif tadi dari berbagai perspektif bisa kita pahami. Mungkin saya langsung saja masuk kepada materinya. Ini hari Sabtu. Hari yang sebenarnya tidak boleh bicara yang berat-berat, jadi kita yang diskusi, ini majelis ilmu. Dari pagi saya sebenarnya harus ngantar anak saya ada kegiatan. Saya bilang saya mau jihad dulu. Karena jihad kan sungguh-sungguh kan, sungguh-sungguh untuk memberikan materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat sekali. Bicara tentang judi online, tapi sebelumnya kita mungkin masuk ke definisi judi dulu ya. Karena orang hukum itu biasanya akan bicara pada perspektif definisi operasional. Apa sih judi itu? Kalau kita lihat judi itu dalam kamus besar bahasa Indonesia, judi itu adalah menggunakan uang atau barang sebagai taruhan. Nah, kalau dalam aturan tadi Bang Risdianto mengatur melihatnya dalam perspektif hukum Islam dari Al-Quran, maka hukumnya manusia ini mengaturnya dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, sebelum masuk ke KUHP dengan pasalnya nanti, saya mau jelaskan sedikit dulu. Mungkin ada teman-teman atau bapak ibu di sini yang tidak sekolah di Fakultas Hukum, jadi ini sekolah gratis. Kalau belajarnya harus 1 semester, nah, 6 bulan. Mahal lagi kalau kita uang negara swasta. Nah itu Zaki itu tahu tuh Zaki. Jadi bicara tentang hukum pidana ini hukum publik yang mengatur tentang ketertiban manusia. Jadi segala hal perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana itu masuknya ke dalam KUHP sebagai lex generalis. Pengaturannya dalam pasal 303 ayat 3 KUHP. Nanti Bapak Ibu, teman-teman semua mahasiswa kalau keluar dari majelis ini kalau mau cek silakan. Kaitan dengan pasal 303 itu juga bicara tentang berkaitan dengan permainan yang menggunakan taruhan. Nah, taruhan ini bisa beruntung, bisa buntu kan? Nggak semuanya untung. Nah, ini juga harus mengerti. Ya. Perspektif ini nanti akan kita pahami dari kondisi psikologi orang yang canduan terhadap judi online juga. Nah, kalau terkait dengan judi online sendiri, itu kaitannya dengan Undang-Undang ITE. Ada Undang-Undang 11 tahun 2008 yang kemudian direvisi, dijumpokan dengan Undang-Undang 19 tahun 2016. Teman-teman nanti bisa melihat di dalam ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa setiap orang ya dengan sengaja dan tanpa hak yang mendistribusikan atau mentransmisikan hal-hal yang bermuatan dengan perjudian itu bisa dipidana. Nah, ketentuan sanksi pidana yang kita lihat bukan di pasal itu, dia akan mengaturnya lagi ke pasal selanjutnya. Ada ketentuan dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Apa sanksi pidananya? Nah, biasa orang dengan sanksi pidana takut. Karena itu sanksi pidana sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir untuk nakut-nakutin orang. Sehingga biasa dosen hukum pidana tuh itu mengerikan dari gaya Israel, bahkan kalau ngasih nilai memang kejam-kejam. Nah, tapi mudah-mudahan nggak semua ya. Nggak semua lulus. Bicara tentang hukum pidana sekali lagi, karena ini adalah perbuatan yang dilarang dari sanksi, ancaman pidananya nggak main-main, bisa 6 tahun penjara. Sanksi dendanya sebanyak 1 miliar rupiah. Itu bicara tentang pendekatan hukumnya. Tapi yang mau kita lihat ini kan data statistiknya. Ya.
tadi disebutkan oleh Bang Estianto kaitan dengan judi yang konvensional. Nah, ini kita bandingkan dengan judi online sekarang. Judi online itu sebenarnya sudah merebak kalau kita baca dari beberapa literatur tahun 2017. Tapi mulai meningkat signifikan ketika terjadi COVID-19 di tahun 2019 kalau nggak salah ya. Jadi nilai perputaran uang judi online, kenapa orang tertarik untuk melakukan aksi ini? Ini kan pasti ada hukum kausalitas, sebab akibat, ada hukum ekonomi di dalamnya kan. Ada yang menggunakan, ada yang digunakan dalam konteks ini. Ada manfaat yang nilai. Berarti kita bicara tentang motif ekonomi. Nah, di tahun 2017 perputaran uang itu tercatat sekitar 2 triliun untuk judi online. Mulai naik ke 2019 sampai ke 2023 kalau saya tidak salah mencatat 200 triliun. Bicara bukan dari miliar. Nah, kita bayangin aja ya. Saya juga nggak punya uang sebanyak itu. Tapi kita bayangin ada 200 triliun perputaran uangnya. Nah, jadi ini memang sebuah hal yang kejahatan yang organized juga, well organized, terorganisir. Bahkan kalau disinyalir itu kejahatan ini menggunakan orang-orang yang kita kenal kan di publik kan, apakah artis, selebgram yang followersnya banyak gitu kan. Nah, itu mereka gunakan sebagai cara untuk menyebarluaskan media mereka, untuk mengajak orang-orang tadi untuk terlibat dalam hal yang tidak baik ini. Nah, kalau kita lihat lagi pengaturan hal ini, bicara tentang data sekali lagi, ternyata ada 2,7 juta orang yang diduga itu terlibat dalam judi online. 2,1 jutanya adalah pelajar dan ibu rumah tangga yang penghasilannya di bawah 100.000 rupiah. Bayangkan, untuk makan aja susah tapi buat judi ada. Ini bayangkan. Makan nggak cukup tapi untuk judi ada. Akhirnya apa? Kejahatan ini menimbulkan kejahatan baru yang lain yang tanpa disadari. Tadi ada yang kemudian nggak fokus sekolahnya karena sudah tercandu gitu kan. Tapi kan Anda lihat juga mekanisme melancarkan judi online itu selalu dengan sisi psikologis. Bagaimana? Anda kalau buka media judi online itu kan warnanya menarik ya, gitu. Gambar-gambar yang menarik itu ternyata didesain luar biasa agar kejahatan ini bisa kemudian mengkontrol otak bawah sadar manusia untuk kemudian ingin terus melihat hal semacam itu. Ini berarti sekali ini desain yang sangat luar biasa. Nah, kaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Camat tadi di prolog awal di mukadimah, dia sampaikan ada yang sampai meninggal bunuh diri, gitu kan? Nah, ini jahatnya judi online. Nah, bahkan dia bisa menipu orang, timbul lagi kejahatan baru kalau kita bicara dari perspektif pidana. Ya. Bunuh diri, kemudian menjual barang, mencuri mungkin itu bisa dilakukan karena ini gali lubang tutup lubang. Saya sampai baca beberapa laman terkait dengan judi online ini. Ini kadang hanya iseng aja awalnya, hanya ingin tahu gitu kan. Kemudian dianggapnya oh ini 10.000 rupiah bisa dapat 1 juta, kan lumayan. Nah, akhirnya ternyata dalam sekian percobaan dia menang 1 kali, ruginya 8 kali. Nah, ini nggak disadari, akhirnya utangnya ada yang 800 juta rupiah, dia sudah menggadaikan rumah, bahkan keluarganya harmonis menjadi tidak harmonis. Nah, ini kan bicara tentang judi online ini penyakit masyarakat, dekat erat dengan masyarakat. Jadi kita nggak bicara korupsi. Kalau bicara korupsi ketinggian, karena kalau korupsi itu yang bisa bicara korupsi orang yang punya kewenangan kekuasaan. Maka orang yang nggak punya kekuasaan nggak mungkin korupsi. Nah, jadi kalau ada mahasiswa yang bilang saya anti korupsi ya, sekarang belum pernah dapat kekuasaan. Nanti ikut pilpres ya, nyalon itu harus udah punya kekuasaan baru nanti ketika berkuasa terlihat korupsi atau tidak kan. Jadi sekarang belum waktu bicara korupsi, mudah-mudahan semangatnya jadi orangnya bisa. Poin lain yang menurut saya penting adalah ketika kita bicara dalam konteks ini, bagaimana sih sebenarnya upaya untuk saya nggak bisa mengatakan kejahatan itu dinolkan, tapi mungkin meminimalisir, menekan laju kejahatan ini. Ya salah satu caranya seperti ini, mendengarkan adanya mungkin penyuluhan, diskusi ilmiah, diskusi interaktif yang kira-kiranya teman-teman nanti bisa jadi agent of change keluar dari majelis ini, bisa bicara ke teman yang lain, dampaknya luar biasa. Dampak negatifnya itu tadi benar kata Bang Rizkianto, daripada manfaatnya bang, mudaratnya lebih banyak, lebih banyak. Maka nggak mungkin kita menempuh jalur itu. Maka ini harus jadi pemahaman kita semua, dan juga
kerja Kemenkominfo misalnya, kalau saya lihat kinerja pemerintah dengan hanya men-take down dengan menggunakan IP itu juga agak sulit, ya, karena situs video bukan berarti dia bisa mengontrolkan, ya, karena mereka bisa ngomong biar lagi. Kalau saya nggak salah mencatat, data di Kemenkominfo itu ada 847.000 website yang udah di take down, tapi sampai detik ini masih hidup, ya, masih ada judi online. Karena judi online ini kalau dari segi pendekatan kejahatan kriminologi, ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, dikatakan begini, kalau narkoba itu kelihatan orang menggunakan narkoba itu, ya teman-teman pernah lihat orang yang menggunakan narkoba kan? Oh ini kayak menggunakan narkoba ya. Jangan lihat teman sebelahnya, parah nih, jangan sama dia. Tapi kalau judi online ini nggak ada bekasnya, nggak ada, orangnya kayak biasa-biasa aja, ternyata dia sudah terlibat judi online, dan kejahatan ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Percaya? Jangan-jangan lagi ngikutin majelis itu masih semuanya. Masih bisa. Kalau narkoba nggak bisa, dia harus tertutup kan. Kalau nggak minimal komunitasnya. Tapi kalau itu sambil ngobrol, lagi ngobrol itu masih bisa video online. Maka sulit sekali untuk mendeteksi video online. Maka harapannya teman-teman yang sudah memahami hal ini bisa mengingatkan dampak buruknya tadi. Ya kalau kinerja pemerintah, kalau semua diserahkan pada pemerintah susah juga. Ya, pemerintah banyak tugasnya. Ini salah satu tugas kewajiban moral kita sebagai sesama manusia untuk mengingatkan ke arah yang lebih baik. Saya rasa itu saya cukupkan sampai di sini, karena biasanya kalau dosen itu dikasih materi bisa 2 hari 2 malam. Jadi mudah-mudahan yang sedikit itu ada manfaatnya. Nggak ada PR berarti. Nanti kalau ada hal yang perlu diskusikan, mudah-mudahan bisa berkembang dalam diskusi berikutnya. Saya kembalikan ke moderator, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri yang telah menyampaikan judi online dari sisi hukum konvensionalnya. Banyak yang beliau sampaikan. Yang cukup akan menjadi efek jelas adalah penjara 6 tahun dan denda 1 miliar. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal itu. Bapak Ibu semuanya, untuk sesi berikutnya yaitu kita akan mendengarkan perkataan materi terkait dengan baik judi online dari sisi IT-nya. Insya Allah akan disampaikan oleh Pak Noviandi. Nanti beliau akan menyampaikan sekali lagi dari sisi IT-nya ya. Kita simak. Kalau tadi Pak Kim menyampaikan 1 kali menang, 8 kali bisa kalah ya. Mungkin Pak Noviandi punya triknya yang 8 kali menang. Oke, Pak Noviandi dipersilakan. Biar bisa main terus ya. Kayaknya boleh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Panitia sekalian guru ngaji saya. Kebetulan saya juga ikut kajian di Al-Alfiyah, tapi jarang datang. Ya Pak ya. Kalau di kampus itu berarti alfa saya udah banyak ya, apalagi sekarang gitu udah nggak pernah datang lagi. Insya Allah bulan Maret bisa gabung lagi Pak di Al-Alfiyah. Yang terhormat kepada panelis pertama dan kedua, ya perbedaannya adalah kelihatannya kalau yang 2 panelis itu usah pakai PowerPoint. Kalau saya nggak apa-apa pakai PowerPoint, jam terbangnya masih rendah gitu. Kalau yang 2 jam terbangnya udah kemana-mana, kayak dilihat dari gelarnya juga udah wow. Terima kasih banyak kepada Bapak Moderator juga yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan dari aspek teknik informatika, ya, teknologi informasi. Kalau kita bahas dari sisi teknologi informasinya, dampaknya judi online itu positif. Ya, kenapa saya bilang positif? Karena di Australia dan Singapura dan negara-negara lain itu bahkan ada program studi yang memang dikembangkan atau diadakan tentang game online ini Pak. Memang dibuat satu prodi yang memang untuk game online di luar dari konteks judi online, ya, berarti game online.
animasi dan segala macamnya, dan itu berkembang sekali. Bahkan di Indonesia sekarang juga ada beberapa penelitian juga yang membahas tentang pengembangan sistem informasi game, ya, baik dari aspek teknik informatikanya maupun dari anak-anak DKV sendiri. Desain komunikasi visual juga belajar tentang bagaimana mengembangkan sebuah animasi dan erat kaitannya dengan yang namanya dunia game. Kalau dilihat dari sisi game itu benar Pak, seperti yang disebutkan oleh panelis tadi dari aspek agama dan hukum. Dari algoritmanya sendiri, ya, tidak pernah yang namanya game itu memenangkan pemainnya. Algoritmanya begitu. Kalau untuk jangka panjang, kalau untuk jangka pendek, iya, itu dimenangkan karena belum dapat candunya, addicted-nya itu. Giliran sudah dapat, ada jangka panjangnya gitu. Nah, di jangka panjang itulah mulai muncul yang namanya jual rumah, perceraian dan segala macam yang efeknya adalah negatif. Nah, itu sebenarnya algoritmanya memang dibentuknya seperti itu Pak, dan teman-teman yang lain. Jadi yang sudah hobi main game sebaiknya ditinggalkan, ya. Itu kan awalnya coba-coba gitu ya. Kayak si Mawar yang lagi wawancara gitu. Awalnya coba-coba gitu. Pas dapat candunya udah 14. Gak usah game online. Saya pernah membahas tentang TikTok ya, waktu di Al-Aufiyah gitu. Ada teman-teman tanyain, saya nanya ke teman-teman itu kalau nggak salah ya, punya TikTok nggak? Enggak. Sehingga saya langsung bilang, kebetulan saya waktu itu ada TikTok. Nggak usah main TikTok sama sekali, karena impactnya candu dengan video pendek itu. Video pendek itu yang konteksnya scroll. Dampaknya adalah saya sendiri yang mengalami Pak. TikTok itu bangun tidur atau di dalam di alam sadar, di luar alam sadar saya, tangan saya kayak gini. Itu benar kejadian seperti itu. Sama halnya judi online itu kayak gitu. Sebaiknya jangan. Yang ibu-ibu yang suka main TikTok jangan. Tapi kalau untuk jualan silakan. Tapi kadang pasarnya juga dari tangan ya. Enggak boleh. Oke sih. Next. Oke, ini dari beberapa data yang saya baca itu sebenarnya judi online itu juga bukan di kota saja gitu. Bahkan di desa juga udah marak banget dengan yang namanya judi online ini. Bahkan ada 21% penduduk perkotaan dan 16% penduduk pedesaan, 22% penduduk laki-laki, 14% dari penduduk perempuannya. Itu udah main judi online gitu. Itu dampak, kalau kita bilang dampak negatifnya adalah dari sisi atau aspek kesehatan dan ekonomi segala macam. Kalau dari aspek positifnya Pak, mungkin saja pertama ya, aspek positifnya judi online itu kan connecting people ya, menghubungkan antara satu pemain dengan pemain lain, dan itu bisa saja kita main dalam satu room itu dengan orang luar negeri ya. Pernah ini nggak main Friendster ya dulu saya atau MRIC atau yang chat online itu kan bisa ngechat berdasarkan roomnya, kita pilih roomnya yang mana. Dulu saya belajar bahasa Inggrisnya begitu. Saya dulu punya motivasi ingin bisa berbahasa Inggris itu karena saya ingin nikah sama bule. Motivasinya begitu. Tapi konteksnya positif, saya ingin belajar bahasa Inggris sehingga saya main sosial media. Nah, yang konteksnya conference itu dialihkan ke judi online. Dampak positifnya adalah kalian bisa langsung berbicara dengan native speaker di dalam ini. Tetapi jangan, maaf agak sedikit kasar, jangan keluar statement anjing. Karena main game online kebablasan kalimat kayak gitu. Nah di judi online itu kita juga bisa berbahasa Inggris dengan teman-teman, ya, karena dia udah. Emang sih sebenarnya kalau judi online itu berkembangnya waktu COVID Pak Indonesia. Perkembangan dari si judi online ya, next, itu
itu dari tahun 90-an next ya. Itu 90-an. Jadi kalau bapak-bapak atau teman-teman punya komputer yang Windows 90-an itu, dulu main gamenya game kartu gitu ya. Yang game kartu yang disortir kayak gitu. Itu kan 2 dimensi biasa aja. Dan tidak ada connecting dengan siapapun mainnya gitu. Dan resiko judi online juga nggak ada. Cuman tingkat annoyingnya atau bosannya kita dengan si game itu tinggi kan. Ngapain gini? Cuman kalau udah candu juga main ya. Bahkan ada film yang bakal rilis kehidupan pegawai negeri itu. Maafnya ada pegawai negeri kayak maaf ya sebelumnya. Itu katanya main kartu gitu aja. Nah dulu gamenya itu seperti ini. Dia cuma pakai platform dial-up. Dial-up itu artinya connecting dari sinyal telepon itu yang langsung connect ke komputer. Nah dia cuma dimensi kayak gitu aja. Jadi agak sedikit membosankan. Next, pada tahun 2000-an itu udah mulai agak maju, sedikit maju. Jadi udah mengenal yang namanya flash player gitu. Anak DKP udah sering main-main begini. Jadi mainnya pakai flash player yang udah tampilan udah dibikin bagus gitu ya. Udah benar-benar bisa interface-nya sangat menarik sekali untuk dilihat, untuk bahkan untuk dimain gitu. Di sini udah mulai muncul nih sebenarnya tahun 2000-an ini judi online, dan kita bisa koneksi dengan teman-teman yang di luar dan negara Indonesia sendiri itu sudah bisa main ginian gitu. Cuman di tahun 2000-an itu tidak ada yang namanya blockchain ya. Blockchain itu kan udah menyediain apa sih namanya, nyimpan, menggaransi keuangan kita di judi online itu lebih aman gitu, konteks dari si blockchainnya. Next ya. Nah ini kan kalau next. Jadi kalau misalkan perkembangan sekarang itu yang ada yang namanya cryptocurrency ini, yang konteksnya adalah benar-benar membantu penjudi-penjudi online itu biar top up dananya itu benar-benar aman gitu di dalam si dunia online itu sendiri. Namanya ada Bitcoin sama Ether. Ini adalah cryptocurrency yang ada di dunia judi online. Jadi benar-benar dimanjakan para penjudi online itu, yang nantinya kalau bisa di top up dulu aja, masukin kriptografi atau mistik cryptocurrency, konteksnya adalah blockchain begini. Jadi benar-benar diamankan. Bagian dari perkembangan itu, si judi online juga mengembangkan teknologi yang namanya augmented reality sama virtual reality, VR sama AR. Dimana kalau teman-teman lain pernah lihat yang ada teknologi yang ditaruh di depan mata seperti ini, seolah-olah kita masuk ke dalam dunianya itu. Nah itu namanya augmented reality. Jadi kita main game online itu seolah-olah kita main di dalamnya gitu, langsung terjun di dalam lingkungan itu. Nah itu kecanggihan teknologi yang memanjakan orang-orang untuk memainkan game itu. Beda dengannya augmented reality. Teman-teman pasti pernah main yang namanya ini ya, Pokemon. Nah Pokemon itu kan melihat di lingkungan ya, ada bolanya nggak sih? Nggak tahu di. Nah itu namanya di hack saja. Nah itu namanya augmented reality seperti itu. Augmented reality jadi benar-benar kayak main Pokemon aja. Nah itu kan secara visual itu memang menarik ya. Ya kan menarik sekali. Apalagi kalau yang virtual reality itu seolah-olah kita main di dalamnya. Nah itu kan jadi candunya lebih tinggi lagi ya. Bukan sekedar main handphone, mobile dan segala macam. Bahkan juga dibuat seperti itu. Nah yang saya herankan adalah giliran dibuat belajar online, sinyalnya jelek, tetapi buat game online kenapa cepat gitu? Saya bingung Pak, benar Pak? Saya kalau lihat teman-teman main game online itu tanpa buffering, giliran daring belajar online itu selalu nge-lag. Saya bingung apakah dia ngakalin atau bagaimana sistem jaringan. Saya kurang paham seperti itu karena tidak mainnya di jaringan gitu. Next ya. Di next aja. Ini dampak positifnya
Pak, kalau dampak positifnya itu di Amerika menurut penelitian ya, keuntungan dari judi online itu sampai 95,5 triliun. Di Indonesia sendiri tahun 2022 itu keuntungannya sampai 81 triliun. Nah itu yang saya bingung, ini judi online sebenarnya adanya yang mau ditutup atau enggak? Sedangkan pemerintah menguntungkan pemerintah dari 20 sampai 81 triliun tahun 2022 gitu Pak. Itu menurut artikelnya begitu ya Pak. Nah dampak negatifnya udah pasti dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan sendiri gitu. Nah tantangannya adalah seperti regulator. Kenapa judi online itu begitu naik atau yang namanya game online itu begitu naik? Karena dia gampang aksesnya. Benar gak? Tertarik dengan game ini tinggal buka Play Store, install, gampang banget gitu. Segala sesuatu itu digampangkan. Ya, next. Itu dampaknya next aja. Next. Nah ini salah satu tadi yang dibahas oleh dari aspek hukum tadi dibilang itu judi online itu sampai saya nggak tahu cara bacanya 104,417 berapa triliun ya kira lebih ya. Itu 2022 menurut data Data.com itu nilai transaksi judi online itu di tahun 2022 itu sampai 104 itu yang kalau belakang komanya udah berapa ya saya juga bingung cara bacanya 1 juta triliun kali ya. Nah kira-kira maaf pemerintah mau nutup gak ya? Karena oke sih. Next, upaya pemerintah sebenarnya udah bagus ya dari Kominfo tadi udah disinggung sedikit. Next ya. Ini dari siaran pers nomor 16 AM Kominfo nomor 1 tahun 2024 dari saya dapat dari website Kominfo sendiri tentang hari kasus 11 Januari 2024 tentang serius perangi judi online. Kominfo sebenarnya judi online itu platformnya udah banyak yang ditutup. Cuman kan orang Indonesia canggih ya, ditutup VPN berjalan gitu. Benar nggak sih? Ini teman-teman yang suka main judi online, situs yang ditutup VPN yang dibuka. Saat situs yang dilarang ditutup VPN-nya berjaya. Naik VPN. Gimana ya? Pintu depan ditutup, pintu belakang sedang. Iya itu. Jadi gimana ceritanya? Ya. Next. Nah ini tahun dari bulan Juli sampai Desember 2023 itu Kominfo itu sampai 810.785 konten terkait judi online itu di take down sama dia. Terus melakukan pemblokiran rekening itu sampai 4.164 rekening, 540 e-wallet. Terus ada tahun Januari 2024 pemutusan 1,65 juta konten judi online dan 450.000 iklan judi online. Jadi pelajaran literasi digital gratis untuk 5,5 juta peserta per tahun. Nah itu apa ya yang telah dilakukan tindak serius dari Kominfo untuk men-take down yang namanya judi online. Berarti tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk melarang yang judi online ini. Tetapi kenapa ya Pak transaksinya sampai segitu? Mungkin itu juga bingung. Oke sih, next mungkin itu saja ya pemaparan saya terkait judi online dari perspektif teknik informatika. Yang positifnya jangan diambil, yang negatifnya saja ya. Jadi saya menyarankan malah yang negatifnya yang positif. Kalau dari sisi positif nanti banyak cuan. Oke, terima kasih banyak. Saya berikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Rosyadi yang telah memakai materinya dari sisi IT ya. Teman-teman semuanya, untuk melengkapi hasil keilmuan kita terkait dengan bahaya judi online ini, kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin sesi pertama ada 3 penanya ya. Yang pertama Habib Hadi, yang kedua Bang Daman, yang ketiga mohon maaf ya bicara ya. Oke. Yang pertama Habib Hadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditujukan ke panelis yang mana lagi? Yang pertama para panelis dan para hadirin sekalian, perkenalkan saya Hadi dari Kebayoran Lama. Saya pernah
saya pernah main trading. Jadi sehari total, sehari main keuntungan 2 kali lipat. Jadi kebayang prospeknya 30 hari 30 kali lipat. Ternyata lusa sudah habis. Itu. Nah, tapi trading ini mirip-mirip gitu. Apakah dia ini mirip judi gitu, tapi juga beda gitu ya. Tapi juga enak main gitu ya. Tapi uang juga habis. Kalau tadi sempat dibahas satu spesies yaitu gaming gitu ya. Tapi salah satu ciri khas dari gaming kita tidak perlu top up gitu. Maksudnya bisa top up bisa tidak. Tapi kita tetap bisa main. Saya pernah main game itu sampai hampir 2 tahun. Sampai HP gaming saya rusak. Nah, tapi saya tidak top up sampai saya pun kalau game gitu ya. Salah satu ciri gaming seperti itu. Nah, tapi kalau trading kan sebagaimana judi online kita top up gitu ya. Nah, tapi secara spesies nampaknya berbeda gitu. Yang satu trading, yang satu gambling gitu ya. Nah, jadi saya pengen tahu juga secara apakah dari IT apakah konsepnya itu sama trading dan gambling dan judi. Kemudian secara legal apakah dia dalam satu hukum gitu ya, satu wadah hukum, dan dalam syariatnya apakah satu halal satu haram gitu atau haram semua seperti apa. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang kedua dari oke. Langsung di oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri, saya dari Bekasi. Ini ada terkaitan dengan media share yang berbentuk donasi. Nah, media share judi merupakan fenomena yang semakin marak di dunia streaming. Streaming yaitu memang lagi marak-maraknya. Nah, streamer menerima media share dari penonton yang biasanya berupa uang virtual yang dapat ditukarkan dengan uang asli. Media share ini sering kali diberikan orang-orang untuk mengapresiasi si streamernya. Nah, sayangnya salah gunakan, kemudian muncullah si promosi penjudi dengan syarat streamer mempromosikan situs judi online-nya. Nah, menariknya mereka justru tertarik dengan hal ini. Uang promosinya yang dikeluarkan itu bahkan bisa mencapai dari ratusan sampai puluhan juta. Dan bahkan yang nonton bukan cuma orang dewasa tapi anak-anak. Nah, itu pun tidak bisa kita kontrol bagaimana mengatasi mencegah hal seperti ini. Sedangkan judi semakin dikenal di kalangan orang dewasa hingga anak-anak untuk sekarang ini. Terima kasih. Poinnya bagaimana cara mencegah judi yang semakin dikenal di kalangan streamer. Sedangkan yang nonton streaming itu kan di platform game itu kan bukan cuma orang dewasa tapi ada anak-anak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga, sebelum nanti para panelis menjawab, silakan Bang Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan semuanya, selamat pagi para panelis, dan selamat pagi kepada guru-guru kami. Perkenalkan, nama saya Naman Huri, saya warga Kebun Jeruk. Saya mau nanya, kalau misalnya terutama ke Pak Heri atau panggil Pak Heri aja Pak Heri, kalau yang kita dengar akhir-akhir ini kan kenapa judi online itu susah ditutup? Ya karena yang betting adalah para aparatur negara. Itu bagaimana keseriusan pemerintah dan aparatur negara untuk mencegah, menutup sementara ya backingannya aparatur negara juga. Apa langkah keseriusan hukumnya untuk mencegah judi online? Karena ya percuma kita kalau yang ditutup cuma yang receh-recehnya, sementara gembong utamanya masih di backing sama gembong juga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rahman. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya catat ada 3 penanya. Yang pertama dari Bu Hadi, kurang lebih yang saya catat beliau menanyakan terkait dengan trading dan gambling, gitu ya. Dari sisi hukumnya nanti seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua dari Fikri, yaitu sekarang banyak media yang sharing yang streaming gitu ya.
sana ada kita ada yang gift hadiah itu ya seperti itu nanti bagaimana berlakunya. Kemudian yang ketiga sepertinya yang ketiga dari teman-teman khusus Pak Heri kayaknya untuk keseriusan pemerintah Pak ya. Ternyata ada backing juga di belakangnya ya. Bahkan perakirapan juga ada. Mungkin terima kasih dari Pak ini dulu ya Pak. Senjata dulu dari sisi hukum nih Pak antara trading dan gambling tadi. Tidak apa tadi? Ya, ini Habib kelihatannya sangat berpengalaman. Lancar sekali gitu. Tidak ada yang salah seperti itu. Ini memang kira-kira memang punya pengalaman ya. Ya, jadi begini. Saya nggak paham istilah-istilah seperti itu karena saya memang sama sekali tidak pernah menyentuh itu. Tapi saya jelaskan tadi, kita harus tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri juga. Kita pahami apa itu adalah yang dimaksud dengan judi. Judi ini beda dengan hadiah. Maisir sama hadiah itu beda. Kalau maisir itu kan yang diharamkan, kalau hadiah itu tidak. Kalau maisir itu ada unsur taruhan di situ. Ada unsur taruhan dan ketika memang ada taruhan maka akibatnya kalau nggak beruntung maka butuh. Kalau nggak rugi maka beruntung. Itulah yang disebut dengan maisir. Yang disampaikan Habib tadi itu ada unsur taruhannya di situ. Saya mau tanya Habib dulu. Ada naik turun harga. Nggak tahu tuh kan, bisa ditebak atau bisa dipelajari walau alam. Nanti coba sama IT ya, saya pikir saya nggak paham. Jadi begitu. Kalau saya menganggap bahwa yang dikategorikan judi maisir tadi sudah dikonfirmasi juga Bang Heri tadi bahwa judi itu ada unsur taruhan di situ. Dan kalau sudah ada unsur taruhan maka ada pihak yang dirugikan. Maka itu kalau yang disebut dengan judi. Tapi kalau hadiah kan tidak. Hadiah itu adalah apresiasi seseorang kepada kita apa yang sudah kita lakukan. Itulah hadiah itu. Bahkan dalam sejarah dalam riwayat itu Nabi itu sering mendapatkan hadiah ya dari orang-orang yang apresiasi kepada beliau sehingga diberikan hadiah, termasuk nanti baju besi itu juga ada seperti itu. Jadi tolong dipahami, dibedakan apakah itu konteksnya itu maisir ataukah itu adalah yang disebut dengan hadiah. Jadi intinya selama itu tidak bertaruh, kalau saya yakin kalau tidak ada unsur taruhan di situ pasti tidak ada pihak yang dirugikan, itu pasti. Tapi kalau sudah ada unsur taruhan, maka ada unsur bagaimana nanti rugi dan untung, maka itu dikategorikan maisir. Begitu ya, Beb ya. Tapi saya yakin Anda bukan pelaku lah, atau pelaku atau korban gitu. Saya tidak tahu. Jadi kata Bang Heri tadi judi ini nggak kelihatan. Karena pakai peci hitam, pakai peci putih bisa juga judi kan. Jadi orang zikir dia kan, rupanya dia taruhan di situ coba katanya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi begitu. Ya tadi juga berkaitan dengan itu tadi. Yang share itu. Ya itu tadi apakah dia kategorinya ada pihak yang dirugikan? Kalau memang ada unsur taruhan itu tetap judi. Nah, jadi seperti itu. Nah berkaitan yang ketiga tadi itu nanti Bang Heri yang paham ya. Istilah saya tadi pintu depan dibuka, ini tutup, pintu belakang dibuka. Nah, sama juga rokok adalah merusak segala macam, tapi pabrik rokok jalan terus kan seperti itu ya. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Tapi sebenarnya saya tertarik apa yang sudah dikatakan Al-Quran. Kita nggak usah berharap dengan regulasi, berharap dengan penegakan hukum, tapi sudah dijelaskan Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu yang bisa menjadikan kita dan keluarga kita supaya tidak terhindar dari judi, supaya kita tidak masuk dalam lembah perjudian tadi itu apa? Jaga diri kita. Ya, kita terkadang menjaga diri itu paling gampang. Yang agak repot tadi wa ahlikum. Nah ini kadang maka disejajarkan artinya bukan hanya sekadar individualistik, tapi wa ahlikum. Wa ahlikum itu adalah keluarga kita. Maka sebenarnya Islam itu sangat luar biasa, sehingga kalau kita paham regulasi yang terbesar itu adalah Al-Quran.
yang berbentuk bagaimana itu adalah peraturan hukum Allah, sehingga kalau kita pahami tadi sudah dijelaskan bahwa judi itu hukumnya haram, maka jaga diri kita dan jaga keluarga kita tidak ikut unsur judi di situ. Walaupun penegakan hukum mungkin agak terasa lemah. Saya pikir seperti itu untuk antisipasinya sebenarnya. Ya, karena bagaimanapun kalau kita menunggu bagaimana penegakan hukum, ya kita paham kan, itu buktinya data tadi yang disampaikan Mas Novi tadi luar biasa itu. Tahun 2022 itu berapa triliun itu dapat keuntungan seperti itu. Pertanyaan besar, apa mau menutup itu? Nah kan seperti itu. Maka saya pikir itu saja edukasinya untuk mencegahnya. Maka jaga diri kita. Anda jangan sampai lagi terulang saya salah soal koreksi ya. Jangan sampai terulang. Jangan sampai terikut. Ya bagi teman-teman kita semuanya. Makanya ini edukasinya luar biasa nih Bang dan Mas Yofi. Kita ini hari ini adalah mendapat oleh-oleh untuk kita sampaikan kepada keluarga kita, orang tua kita, istri kita, anak kita dan keluarga. Saya pikir seperti itu. Saya kembalikan kepada Anda. Oke, terima kasih Pak Aris. Sebelum saya persilakan narasumbernya untuk menjawab yang ketiganya, Kuampusakum Wali, masih Ampusakum Bib ya? Pak Nawiani, sebelum nanti Pak Heri menjawab pertanyaan yang ketiga ya, Pak Nawiani silakan. Terima kasih Mas. Ini masalah trading ya, sebenarnya saya nggak tahu hukum Islamnya Pak. Kalau trading itu saya dengar kabarnya riba juga ya. Trading itu kan riba ya katanya. Tetapi secara algoritma juga sama Pak, gambling juga ya, sama kayak game juga kan. Game kan juga namanya random number apa gitu, pokoknya RNG. Konteksnya begitu dari sisi algoritmanya. Jadi segala sesuatu yang konteksnya baik itu trading maupun game gitu, itu mainnya adalah gambling. Maksudnya random aja, kayak main ngocok kartu gitu, yang ada main jackpot itu. Itu kalau kita tarik ke bawah kan random, terus naik turun. Nah itu kalau secara hukum, secara algoritmanya gitu. Tadi yang saya bahas tadi bahwasanya algoritma game atau algoritma judi online itu jangka panjang tidak ada yang menguntungkan pemain gitu. Saya nggak tahu trading ya, tapi aktor utama atau yang berusaha di bidang itu kaya rata-rata. Seperti yang Bapak bilang tadi, yang main togel gitu ya. Togel itu kan yang penyedia togelnya kaya banget. Nah itu sama kayak gitu. Itu cuma perbedaan implementasi aja antara yang tradisional menjadi online system kayak gitu. Pelaksanaannya miskin gitu, penyedianya kaya. Tapi jangan jadi penyedia ya. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Noviadi atas jawabannya. Untuk selanjutnya Pak Heri, silakan. Beberapa pertanyaan tadi mungkin saya jadikan satu aja. Saya nggak berani dalam hukum agama, itu bukan keahlian saya. Tapi kalau kita mencoba membedakan mengapa yang gambling dengan trading ini berbeda, ya kalau di gaming online dan cenderung ada pertaruhan dari sama-sama judi. Tapi kalau yang kita bicara dalam konteks trading ini, kita bicara dalam perspektif negara mengatur. Negara mengatur itu ada otoritas jasa keuangan di sana kan. Kalau ada transaksi mencurigakan, masuklah ke PPK. Nah, ketika OJK dari kemudian memberikan sinyal misalnya adalah hijau, sebenarnya itu tidak ada persoalan. Sehingga yang dimaksudkan di sini adalah sebenarnya pertanggungjawabannya kalau seandainya dalam menjalankan bisnisnya merugikan orang lain, baru masuk ke hukum mengatur di sini. Selama itu tadi tidak kemudian bertentangan dengan norma-norma yang ada, maka itu dihalalkan dari ya. Jadi konteksnya saya bicara dalam perspektif yang logik saja, karena pembuktian hukum pun pasti pakai logika akal sehat. Sehingga hal-hal semacam itu tidak kemudian menjadi hal yang bertentangan dengan hukum bahasanya. Ya, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang membuat misalnya PT trading apa, asal dia punya legalitas.
syarat-syarat untuk punya legalitas itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Ini mengapa? Agar ke depan kalau ada perbuatan-perbuatan yang kiranya dapat berpotensi merugikan orang lain, nah hukumnya dapat memberikan katakanlah sanksi, apakah berupa nilai kerugian yang diderita oleh yang bersangkutan atau masyarakat pada umumnya, atau kemudian memberikan sanksi pidana. Ya. Bahkan kalau korporasi yang bermain itu dalam judi online itu juga ada pengaturannya. Bahkan ada, kalau nggak salah saya, sanksi pidananya bisa dipertegas 2/3 lagi daripada kalau pelakunya adalah orang biasa. Dalam hal ini adalah orang per orang. Kemudian tadi berkaitan dengan pertanyaan, ini menarik, ini lebih berat dari disertasi kemarin. Kayaknya udah dendam nih, kayaknya nggak uji banget. Nah, sering bicara di sini uji, ini ya bagus banget pertanyaan. Kemudian terkait dengan streamer tadi ya, inilah kadang menjadi loopholes ya, bahwa pelaku kejahatan ini kadang dia melihat celah. Ya. Jadi aparat penegak hukum itu kadang buat kalah satu langkah pelaku kejahatan itu one step ahead daripada pelaku kejahatan. Maka sangat mungkin ke depan hal-hal semacam itu juga patut diwaspadai. Jangan sampai itu jadi modusnya untuk melancarkan tindak kejahatan dengan tadi menggunakan streamer gitu kan, yang biasanya kan pakai istilah gacor gitu. Saya tahu bukan berarti pelaku ya. Nah ini harus saya jaga. Anda tahu bahwa narkoba itu jahat, tidak mesti harus menggunakan narkoba gitu. Jadi ilmu dari mendengar, dari diskusi Anda tahu gitu kan, bahwa itu jahat, tidak baik untuk tidak digunakan, tidak dikonsumsi. Maka ya peran dari katakanlah membuat negara mengatur dalam hal ini dan membuat satuan khusus atau tugas khusus dalam hal ini yang dari institusi kepolisian, otoritas jasa keuangan, PPATK itu menjadi penting, ya. Dan report dari masyarakat pun penting karena Kemenkominfo kan ada kasih online misalnya, Anda bisa mereport hal ini. Jadi karena apa? Kejahatan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka bisa mendeteksi awal kejahatan itu pasti masyarakat. Nah masalahnya kalau Anda tidak teredukasi, ini yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan kan? Kalau ini bukan perbuatan yang dilarang, mengapa dilarang? Mengapa harus dipidana kan? Tapi ketika ada potensi, jangan-jangan ke depan ada nih rancangan undang-undang yang khusus berkaitan dengan hal itu karena sudah meresahkan masyarakat. Kan kita lihat rancangan undang-undang perampasan aset dulu ada yang penting mungkin. Bahkan kalau nggak salah di 2008 udah ada upaya untuk menggolkan atau membuat undang-undang khusus tentang perampasan aset. Tapi sampai detik ini kan kalau saya tidak salah mencatat kan belum ada undang-undang itu. Nah ini berarti apa? Dari gerakan moral masyarakat dulu, individu dulu. Orang akan tahu dampak dan jahatnya satu hal itu biasanya dari edukasi. Maka edukasi itu menjadi penting, gitu ya. Kemudian yang terakhir ini pertanyaan tepi jurang nih. Jawabannya juga nggak boleh tepi jurang. Jadi saya harus Bismillahirrahmanirrahim. Begini, bagi saya yang penting itu yang mengawasi dan diawasi sama-sama tidak berperilaku korup kan gitu. Ini yang penting. Maka tadi kalau ada satuan dari OJK, dari PPATK, dari kepolisian itu harus dipastikan mereka adalah orang-orang yang memang ini mungkin secara normatif saya bicara ya, karena saya orang praktik. Saya pahami kadang praktik itu tidak seindah teorinya. Saya harus jujur dan nanti teman-teman yang kuliah kita akan paham ya. Teori praktik itu kadang tidak seiring sejalan ya. Nah, tapi semangat kita, giroh kita untuk kemudian menyatakan bahwa yang salah itu harus. Maka orang-orang yang mengisi poin-poin itu harus dipastikan tidak ada kaitannya dengan pelaku-pelaku kejahatan. Nah, jadi kita udah kebanyakan orang pintar tapi yang punya integritas tinggi itu yang sulit. Maka mekanisme kontrolnya tetap ada di masyarakat. Karena kita juga melibatkan teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa ini kan ibaratnya kertas masih putih, belum ada nodanya. Mudah-mudahan jadi pejabat pun sampai jadi pejabat begitu ya. Jangan sampai terlihat korupsi ternyata karena belum dapat bagian aja. Jadi ini yang saya sampaikan bahwa dalam konteks tadi memang yang perlu diperhatikan itu adalah mereka yang mengisi jalur-jalur semacam itu, gitu ya. Dari sisi kelembagaan kita kan nggak hanya bicara bagaimana membuat struktur hukum yang baik, substansi hukum yang baik ya, untuk mencegah hal itu.
Tapi kita ke depan ini harapannya menuju pada culture hukum yang budaya hukum yang baik. Jadi tanpa disadari kita sudah bergerak menuju ke sana. Ya mudah-mudahan pasca minggu ini ya komitmen pemerintah terhadap hal-hal semacam tadi itu bisa tidak hanya just giving lip service, gitu kan? Jangan hanya jadi aturan hukum itu baik kalau Anda baca baik, tapi ketika dipraktik bisa aja ada celah-celahnya dan mereka memanfaatkan hal itu. Maka harus ada politik ilmu yang baik juga. Jadi politik ini yang berkuasa juga pada hukumnya. Jangan sampai hanya melihat dari sisi positifnya adalah kepentingan ekonomi semata. Gitu ya, karena mereka yang membicarakan ada keuntungan. Kalau saya tidak bicara itu keuntungan, tapi transaksi itu mengakibatkan adanya jumlah uang yang mengalir di situ untuk kepentingan. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, putaran buat Bapak Ibu semuanya, karena terkait dengan waktu, jadi untuk sesi nanya jawab cukup 1 menit saja. Namun untuk melengkapi keimanan kita, saya minta kepada para narasumber untuk menyampaikan closing statementnya. Mungkin dari Pak Presiden dulu. Silakan. Ya, pertama bahwa kalau Anda masih ikut berperan menyemarakan judi online, maka bertobat Anda. Itu pertama. Itu yang penting. Indikasinya nanti itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang disampaikan ini berupa teori, prakteknya nanti itu Anda lihat sebagai insan akademiknya, sehingga ini satu ilmu khazanah karimah, maka harus Anda sampaikan kepada yang lainnya. Yang ketiga, bahwa apapun perangkat hukum yang ada yang sudah dibuat oleh negara kita, Al-Quran itu sudah sejauh-jauh hari menjelaskan ku anfusakum wahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya selama kita mengikuti aturan Islam, pasti itu tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Ini saja saya sampaikan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, kata penutup. Baik, bahwa perkembangan teknologi informasi termasuk maraknya hal-hal yang sifatnya online tadi, bukan hanya jadi online, tapi ada perbelanjaan online, ada menggunakan ojek online. Itu sesungguhnya dampaknya ada yang positif. Jadi tidak semuanya negatif. Tapi berkaitan dengan judi online yang kita harus pahami, ini adalah suatu perangkap gitu ya untuk masuk ke tempat lain yang agak sulit untuk kemudian ketika masuk untuk bisa keluar. Jadi harus berhati-hati dan juga komitmen dalam hal mencegah hal ini, kemudian menjadikan ini sebagai persepsi yang sama untuk merangi hal ini harus kita pahami di situ ya. Kemudian bukan hanya komitmen tapi konsistensi. Yang paling sulit itu adalah konsistensi. Dan ini bukan hanya tugas pemerintah, ini tugas kita semua sebagai masyarakat, sebagai individu. Tadi Pak Presiden sampaikan menjaga diri kita dan kemudian minimal keluarga ya, dan tidak kemudian masuk ke dalam lembah atau jurang yang namanya judi online. Waspadalah, waspada. Terima kasih. Pak Nurjani, silakan Pak. Kata-kata Nurjani Pak. Sebenarnya teknologi itu banyak manfaatnya jika kita cerdas menggunakan teknologi tersebut. Benar ya? Sebenarnya di saat ini sering masyarakat bilang generasi Z, generasi Y, generasi milenial seperti itu. Generasi Z itu lebih kepada gampangnya mendapatkan informasi tanpa melalui filterisasi terlebih dahulu, sehingga etika dan attitude-nya agak sedikit minus gitu ya. Ada istilah namanya introvert. Saya jujur sampai detik ini saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, teman-teman saya maupun di lingkungan saya di kampus baik di Yasaungun maupun di IPB itu, introvert itu sebenarnya asal muasalnya adalah dari lingkungan keluarga sendiri. Ya, kenapa saya bilang begitu? Saat anaknya kecil masih balita, nangis sudah kasih handphone, benar nggak? Nangis sedikit aja, handphone dikasih. Anak daripada main keluar, lebih baik kasih handphone, benar? Benar ya?
qaulun minan nas. Tetapi saat adanya teknologi itu bukan qaulun minan nas lagi, qaulun minat teknologi. Hal itu yang membuat dampak negatif terhadap anak-anak generasi Z. Kalau saya sih memandangnya tidak ada yang namanya generasi. Orang lahir dari awal namanya manusia, ya manusia aja. Jadi itu sama aja. Kita dapat porsi sama kan ya. Porsi awal itu sama. Nah, bagaimana anak itu dibentuk? Ya itu tadi yang saya bilang. Saya sangat menghimbau sekali bagi teman-teman, bagi ibu-ibu yang datang di sini. Selagi anaknya masih bisa dibentuk, jangan coba-coba terlalu teknologi itu tolonglah jangan di 100% dipakai. Kalau anak nangis kasih handphone. Itu sih saran saya. Biarkan anak bermain dengan teman-temannya, biar itu sehingga yang namanya introvert itu tidak terbentuk saat dia dewasa nanti. Lebih kepada etikanya sebenarnya. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah, boleh tepuk tangan buat tiga teman-teman semuanya. Dari sisi hukum Islam sudah jelas, Pak Aris tadi menyampaikan bahwasanya haram ya, haram dan himbauan daripada Al-Quran adalah pusatku wa ahlikum nar. Kemudian dari sisi hukumnya juga jelas Pak Heri menyampaikan bahwasanya pidana dan denda dengan sekian, dan mari kembali kepada pribadi dan keluarga kita semuanya. Pak Kofiadi menyampaikan untuk anak-anak khususnya jangan ketika anak stunting itu makan siang gratis gitu ya. Jangan ke HP-nya ya, maksudnya jangan ke teknologinya ya, jangan ke teknologinya, tapi diarahkan ke hal-hal yang lain positif. Karena kalau diawali dengan teknologi, awalnya judi online dan sebagainya itu banyak. Itu mungkin sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita. Alhamdulillah, saya sudah seminar kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kita semuanya, untuk keluarga kita semuanya. Yang pasti adalah mudah-mudahan terhindar daripada bahaya judi online. Sejak terima kasih saya atas nama moderator. Ini Nasrul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan juga ini merupakan berakhirnya acara seminar pada hari ini. Sebelum kita menutup acara, kami dari Lembaga Studi Islam Al-Awfiyah ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para donatur yang telah memberikan sumbangsinya, kemudian juga untuk sponsor yaitu Saud Rawadana dan juga PT Fusion Art yang telah mensponsori acara ini. Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan, setelah ini kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama dengan para narasumber. Itu jangan ada yang pulang terlebih dahulu. Juga nanti kami akan menyediakan sedikit konsumsi yang akan dibagikan di depan ruangan. Jadi mohon tidak ada yang pulang terlebih dahulu setelah ini. Juga yang terakhir nanti kita akan jika ada yang ingin melaksanakan sholat zuhur bisa melaksanakannya di lantai 2 Kecamatan Kebonjeruk. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila jamuan kami pada hari ini tidak sesuai dengan keinginan hadirin sekalian. Untuk itu saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan tim dokumentasi mohon dibantu untuk posisi. Dimatiin aja rekaman.